Amin. Hari ini saya khotbah nggak lama-lama. Mari kita buka kitab kita di Yohanes pasal yang keempat ayat 39 sampai 45. Hari ini saya mau bicara tentang dipercayakan untuk percaya. Setiap kita bisa percaya karena kita dipercayakan oleh Allah untuk dapat bisa percaya. Jadi di ayat ini kita akan bicara soal perempuan yang ada di Samaria, yang ada di kota Sikhar. Jadi backgroundnya ceritanya adalah ada perempuan di Samaria dari kota Sikhar dan Yesus melewati kota itu. Ketika Yesus melewati kota itu, dia lapar, dia suruh murid-muridnya mencari makanan. Karena pada zaman itu ada tensi antara Yahudi dan orang Yahudi dan orang Samaria. Bahkan orang Samaria tidak percaya bahwa Bukit Moria adalah tempat yang sakral, buat mereka adalah Bukit Gerizim. Nah, di zaman itu juga untuk orang-orang Yahudi, orang Samaria dianggap tidak halal atau terbuang atau diasingkan. Bahkan makanan-makanan orang Samaria banyak orang Yahudi tidak bisa makan. Nah, perempuan ini kalau saudara tahu ceritanya ya, itu dia bilang sama Yesus, aku tidak bersuami, dan Yesus berkata kepadanya, betul kau bilang kau tidak punya suami, suamimu ada 5, sama yang di rumahmu itu bukan suamimu. Jadi dari kultur dan dari teks kritik kita bisa belajar sebenarnya bahwa bukannya dia sekaligus punya 5 suami, tetapi dia more likely untuk diceraikan oleh 5 laki-laki. Nah, tetapi yang menarik adalah karena Yesus mengetahui itu semua, ia jadi bertobat. Saat itu juga ia mulai bersaksi. Saya percaya kita tuh jangan jadi orang yang gak tahu terima kasih. Sudah begitu banyak kebaikan Tuhan, begitu banyak penyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita belum menyaksikan kebaikan Tuhan, menceritakan dahsyatnya Tuhan, dan tunduk pada Tuhan sepenuhnya, ini saatnya kita bertobat. Amin. Oke, sekarang kita lihat ayat yang 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Nah, perempuan Samaria itu dijauhi oleh perempuan-perempuan Sikhar. Makanya ketika ia menimba air, perempuan ini menimba air di saat yang paling panas, yang gak lagi banyak perempuan-perempuan kumpul. Perempuan Samaria itu ditinggalkan oleh orang-orang yang paling ia kasihi. Jadi bukan cuma perempuan Samaria itu dijauhi perempuan-perempuan Sikhar, ia ditinggalkan oleh orang yang dia paling kasihi, ia dipandang sebagai terkutuk, terbuang, ia dipandang sebagai pembawa sial. Nah, untuk saudara yang ditinggalkan, dibuang, dijauhi, dikutuki, dimusuhi orang, kabar baiknya adalah Yesus datang untuk saudara. Amin. Yesus datang untuk kita. Yesus gak jijik dan gak geli pada kita. Perempuan Samaria ini mungkin berpikir, kalau Yesus menjamah saya, kalau Yesus berbicara dengan saya, pasti dia jadi najis. Tetapi ketika kita lihat hal yang sama terjadi pada orang Kusa, ketika Yesus menjamah orang yang najis, bukan ia menjadi najis, tapi orang yang najis menjadi kudus, menjadi pulih dan menjadi sempurna. Amin. Ketika kita mengizinkan Yesus menjamah kehidupan kita, ketika kita minta Dia pada saat ini untuk menjamah kita, Ia sanggup memulihkan kita dari kenajisan. Jangan pernah malu datang sama Tuhan. Beberapa bulan lalu ada yang kirim saya message, Pastor, mohon doakan, saya ada sakit kusta. Saya bilang, oh baik, saya akan doakan. Di rumah sakit mana? Dia bilang sama saya, saya nggak di rumah sakit, saya di rumah. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa, nanti saya datang aja ke rumah mendoakan. Soalnya kayaknya hampir nggak pernah saya doain
orang yang sakit kusta ya, jarang-jarang ketemu. Terus saya bilang, kapan ada waktunya? Dia bilang, kok kapan aja pastor. Terus habis itu dia bilang, nanti kalau misalnya pastor datang kapan aja atau saya bisa datang ke ibadah. Terus saya bilang, oh kusta bukannya menyebar ya Pak? Terus dia bilang, oh maaf pastor, typo, kista. Terus dia bilang, bukan Pak, Bu. Ya iyalah kalau kista ibu, masa Bapak yang kista ya. Saya pernah waktu itu kan ada yang barang-barang saya ya, mereka yang biasanya bawain orang kesaksian. Waktu itu ada bapak ada benjolan di perut bawahnya. Terus yang bawa untuk kesaksian bilang, Pastor Geren, bapak ini ada benjolan. Ada mium sudah lama. Saya bilang kagak ada mium Bambang. Mium buat ibu-ibu, ini bapak-bapak dibilang ada mium. Tapi saya mau bilang bahwa tidak ada yang mustahil untuk Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Amin. Tadi saya baru dari satu ibadah sebelum ini. Ada seorang bapak yang stroke sudah 3 tahun dan mata kanannya itu gak bisa. Jadi kata anaknya matanya tuh gak bisa ngelihat lebih dari, gak jauh lah pandangannya. Tetapi setelah kita berdoa cuma dalam hitungan detik hal-hal yang bertahun-tahun sembuh seketika. Amin. Saudara kayaknya masih shock ya. Amennya lama, tepuk tangannya lama. Mungkin saudara kaget saya pakai jaket kulit ya. Gak apa-apa lah, saya sekali-sekali keren. Gak boleh. Siap ya kamera ya. Bagus? Biar foto-foto saya bagus, kalau di stock shot saya lihat brosur-brosurnya semua lagi tutup mata, lagi gak enak mukanya. Sekali-sekali yang bagus bro, ayo sini. Udah? Ya, Tuhan berkati ya. Nanti pakai yang bagus-bagus. Saya lihat brosur saya mukanya lagi. Nah, perempuan ini dia nggak disukain dan orang menganggap dia nggak bener. Oh, dia nih pasti bermasalah nih. Buktinya aja dia sama 5 laki-laki ninggalin dia semua. Wanita ini ketika berjumpa dengan Yesus, seketika itu juga ia berubah. Seketika itu juga ia mulai bersaksi. Banyak dari kita udah pakai kalung salib ke gereja setiap minggu, bahkan dengar ratusan khotbah. Bahkan kita terima nubuatan namun hidup dan tingkah laku kita gak pernah berubah. Alasan kita ngomong, ya walaupun tingkah laku gue gak bener, yang penting kan Tuhan tahu hati gue. Walaupun gue masih kecanduan sama rokok, walaupun gue masih kecanduan sama mabok, yang penting Tuhan lihat hati gue. Iya, hati lu kotor. Bener. Itu kan banyak yang orang suka bilang kan, yang penting Tuhan lihat hati, Tuhan lihat hati. Coba kita lihat di Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Hati kita jangan dipercaya, jangan ngikutin feeling. Lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, apakah yang dapat mengetahuinya? Nah lihat yang 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi dari tingkah lakumu terlihat kemurnian hatimu. Tingkah laku kita nunjukin isi hati kita tuh seperti apa. Kalau tingkah lakunya gak benar, kalau tingkah lakunya semaunya aja, hatinya pasti busuk. Sama-sama bilang sama saya, hatinya pasti busuk. Lihat kiri kanan saudara. Kira-kira hatinya busuk gak? Enggak ya, manis-manis di sini. Kelihatannya dari jauh, gelap soalnya di sini. Kelihatannya manis-manis dari sini. Kelihatan hati seseorang dari tingkah lakunya.
Dan yang paling ngeri ya, di ayat sebelumnya nih Tuhan bilang, ia akan memberikan balasan setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan akan menghukum semua yang hatinya kotor dan jauh daripadanya. Gampang kok ngelihat orang yang hatinya gak bersih. Kalau cara ngelihat orang yang hatinya gak bersih, yang jauh daripada Tuhan, gampang ngelihatnya. Lihat dari mana? Dari tangannya, dari mulutnya. Kalau mulutnya kotor, pasti hatinya kotor. Kalau perbuatannya sia-sia, pasti hatinya juga busuk. Coba kita lihat ayat yang 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka apa? Mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Saya mau bilang satu sama saudara ya. Mengenal Yesus itu cukup. Sama-sama bilang sama saya, mengenal Yesus itu cukup. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita itu tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Kalau kita benar-benar kenal Yesus, dia hadir dalam kehidupan kita gak mau tukar dengan apapun juga. Kalau ada masih orang yang belum sungguh-sungguh berdoa, belum sungguh-sungguh cari Tuhan, berarti belum mengenal Yesus begitu dalam. Ini orang-orang Samaria sangat tertarik pada Yesus sampai mereka mau mengenal dan mendekat pada Yesus lebih lagi. Dan saya mau bilang satu ya, Yesus pun selalu akan mendekat dan hadir ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia. Ia begitu mengasihi saudara dan saya sampai ia tidak akan melantarkan kita. Yakobus 4 ayat 8 bilang apa? Mendekatlah pada Allah maka ia akan mendekat padamu. Tuhan tidak akan meninggalkan, melantarkan kita, membiarkan kita ketika kita mencari Dia. Manusia kadang-kadang kalau misalnya kita butuh, kalau kita minta tolong, apalagi kalau kita lagi susah ya, gak ada yang mau dengar, gak ada yang mau datang. Tapi Tuhan gak gitu. Alkitab berkata persembahan bagi Tuhan adalah hati yang hancur. Kalau hatimu hancur, kalau kau gak punya siapa-siapa lagi, kalau kau ngerasa udah di titik yang terbawah, Tuhan tetap hadir untuk mendengarkan kita dan siap memulihkan dan mengangkat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, kita lihat ayat yang 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dari Dia. Dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Ada satu hal di Indonesia yang saya sangat suka dan begitu spesial. Dan saya mempertanyakan kewarganegaraan saudara kalau saudara juga tidak menyukainya. Yaitu Indomie goreng. Ada yang gak suka Indomie goreng? Tolong pindah gereja ya. Canda enggak. Indomie itu makanan bangsa ya saudara ya. Indomie itu diproduksi 9 September 1970. Itu udah ada, tetapi baru diproduksi untuk massal pada 1972. Nah, karena langkanya beras, pengusaha yang bernama Sudono Salim, pemilik dari perusahaan Sarimi, bekerja sama dengan Jayadi untuk PT Indofood Sukses Makmur. Dan pada 1990 Tuhan bicara, langit terbuka dan lahirlah Indomie goreng. Indomie mempunyai pabrik di Suriah, Malaysia, Nigeria, dan bahkan sudah diekspor
ke lebih dari 100 negara. Satu bungkus Indomie itu 85 gram. Saudara akan temukan 3 hal. Yang pertama ada mie-nya yang masih kering. Yang kedua ada saset yang berisi bumbu dan bawang goreng yang renyah. Yang ketiga ada saus kecap, saus sambal, dan minyak urapan. Mungkin minyak urapan ya. Minyak dengan serpihan bawang yang renyah. Ada nggak mie goreng? Ya, sini. Gak usah nih, banyak banget. Gak usah. Saudara tahu nggak? Saudara tahu nggak bahwa yang menciptakan dan memproduksi mie goreng itu mereka buat mie goreng ini bukan supaya kita tahu semua faktanya. Bukan supaya saya tahu tuh tadi produksinya tahun berapa gram, komposisinya apa. Tapi memproduksi mie goreng itu untuk satu tujuan. Untuk satu tujuan, bukan cuma untuk kita tahu faktanya semuanya. Sebab kau besar. Itu. Bukan cuma untuk saya tahu informasinya, cuma untuk saya merasakan dan mengalami. Saudara bisa tahu fakta-fakta tentang Yesus. Tetapi tanpa saudara mengalami, tanpa saudara berjumpa dengannya, sia-sia semuanya. Kalau saudara cuma tahu tentang Yesus, saudara cuma dengar khotbah, saudara cuma lihat mujizat, dengar soal mujizat, tapi saudara tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan, betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan, sia-sia segala sesuatu. Kekristenan bukan soal tahu, tetapi kekristenan soal mengenal. We have an encounter, kita punya perjumpaan, kita punya kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Itu bedanya kekristenan dengan agama-agama lain. Kita bukan sekedar tahu, tapi kita bisa mengenal Tuhan begitu intim, punya hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Amin. Makanya saya mau bilang sama saudara, ketika kita mencari wajahnya dan mengenal Ia dengan benar, saudara, tangannya terbuka bagi saudara dan saya. Karena itu orang yang tadinya percaya nih, orang-orang Samaria ini, mereka penasaran, mereka makin mau tahu. Dan ketika mereka berjumpa dan mengalami Yesus, baru benar-benar mereka percaya sesungguhnya padanya. Biarlah melalui kesaksian saudara dan saya, kita membuat orang lain mengalami Tuhan dan bersaksi. Amin. Ayat ke-40 ini ganggu deh. Baunya sampai ke sini. Ayat boleh diambil aja gak sih? Gak ada yang mau ambil nih, saya habisin nih. Tunggu foto dulu Pak. Buat ini, buat apa? Buat thumbnail gimmick. Tadi udah difoto belum pas yang makan? Jauhkan dia padaku, ya biar cawan ini. Baik sayang, sampai ketemu. Saya udah lama banget gak makan Indomie soalnya. Ini saya makan cuma supaya ini doang. Cuma analogi doang. Makanya bisa turun nih. Ayat 44. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Yesus pun tidak dihormati di negerinya sendiri. Coba bayangin, kok bisa ya? Saya sempat kapan ya? Minggu lalu ke Plaza Senayan. Di Plaza Senayan
Waktu itu kita jam 2-an ke sana. Terus abis makan tiba-tiba ada yang patung musiknya itu, saudara tahu nggak? Yang ada patung musiknya itu yang di tengah yang setiap jam terus dia bunyi neng apa? Ya kan? Kami memuji kebesaran-Mu. Terus keluar patung-patungnya. Saya suka banget. Dari saya kecil, soalnya saya ke Plaza Senayan terus seneng banget nontonin gituan. Jadi pas itu mulai bergerak-gerak, mulai main, saya di ujung tuh, udah pegang HP, udah videoin. Udah kayak gini aja. Udah kayak gini saya videoin seini, udah kayak emak lagi jalan-jalan ke luar negeri asli. Udah videoin saya gini aja. Tahu nggak saudara orang-orang lain yang mereka lakukan apa? Cuma ngeliatin saya. Bahkan belakang saya kan ada toko-toko tuh. Mbak-mbaknya, mas-masnya, semua nggak ada yang peduli. Saya sampai bingung kayak, ini keren banget loh. Banyak kayak, iya tahu mas, kerja di sini. Sehari 7 jam, 8 jam, 8 kali mas. Mereka udah biasa kayak gitu, jadi udah gak spesial lagi. Salah satu doa saya adalah Tuhan, karena dalam pelayanan saya melihat begitu banyak mujizat. Dari kanker, stadium 4, bertahun-tahun, puluhan tahun disembuhkan. Dari orang yang sudah sakit terminal di ICU, dokter vonis hidupnya tinggal beberapa hari lagi disembuhkan. Dari mujizat-mujizat yang kalau saya ceritakan gak habis-habis. Doa saya cuma satu, Tuhan jangan buat saya terbiasa melihat mujizat Tuhan. Do not take the awe and the wonder from me. Buatlah setiap saya melihat mujizat Tuhan, saya tetap kagum. Jangan sampai kita mulai terbiasa sama kebaikan Tuhan, sampai kita lupa bersyukur. Jangan pernah kita terbiasa dengan mujizat Tuhan, sampai kita menganggap itu sesuatu yang sepele. Jangan sampai kita menganggap bahwa kasih karunia Tuhan adalah sesuatu yang murahan. Cuma karena itu terjadi dalam kehidupan kita, jangan menganggap itu sesuatu yang biasa. Tetapi setiap kali kita datang pada Tuhan, percayalah bahwa it is special. Gak banyak yang dipercayakan dan dipilih untuk percaya kayak kita, saudara. Saudara punya akses langsung dengan yang punya langit dan bumi. Jangankan pejabat hebat deh. Teman kita aja kalau udah sukses dikit ditelepon susah ngangkat. Orang-orang yang kita kenal kalau misalnya lagi berhasil susah respon. Apalagi pejabat-pejabat, apalagi orang-orang penting. Tapi saudara tahu nggak? Pencipta, pemilik dan raja dari dunia dan alam semesta ini, ketika saudara panggil kapanpun, telinganya mendengar. Alkitab berkata bukan telinganya tidak mendengar, bukan tangannya kurang panjang, tetapi dosamu yang menjadi penghalangnya. Tuhan mendengar setiap doa kita. Dan karena Tuhan mendengar setiap doa kita, saudara, ada orang-orang yang begitu penting. Kalau saudara penting buat seseorang, pasti kalau saudara telepon diangkat. Pasti kalau saudara message langsung dibales. Makanya ini buat cowok-cowok, buat cewek-cewek juga sama. Oh aku gak penting ya buat kamu lama banget balas WA aku. Cuh. Kalau kita penting, pasti orang langsung mau dengar, langsung mau respon. Dan saya mau bilang sama saudara, buat apa penting di mata manusia ketika kita begitu penting di mata Tuhan.
Doa kita Tuhan dengar kok. Kita berseru Tuhan ada kok. Saya mengalami Tuhan begitu ajaib. Dan saya percaya saya bukan spesial. Saya orang biasa. Dan karena saya tahu saya orang yang manusia yang begitu terbatas. Kalau saya aja bisa Tuhan pakai. Apalagi saudara. Ayat 45 yang terakhir. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri turut ke pesta itu. Pertanyaannya dari ayat ini, apakah kita hanya menyambut Yesus setelah Yesus melakukan apa yang kita minta? Kalau kita hanya menyambut dia setelah Yesus melakukan apa yang kita minta, Yesus menjadi budak kita. Dia bukan budak kita, sebaliknya kita adalah budaknya yang siap tunduk dan taat. Walaupun situasinya gak enak, walaupun situasinya gak nyaman. Karena kita tahu kalau misalnya Yesus yang suruh, walaupun situasinya gak enak, ketika kita tunduk dan taat, Yesus juga akan menyertai kita bersama-sama dengan kita dan membawa kita naik. Amin.